Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Rizkyana Putri, SPC MA, salah satu dosen Prodi Psikologi Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta. Alhamdulillah, dari tahun 2017 diberikan amanah untuk mengajar di Prodi Psikologi Unsahid Solo sampai dengan hari ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 yang sesuai dengan relevansi latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 Psikologi dari Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian melanjutkan S2 Psikologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan peminatan perkembangan, sehingga sesuai dengan bidang keilmuan yang saya ampu. Mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 terdiri dari 3 SKS dan diberikan kepada semester 2. Mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Prodi Psikologi Universitas Sahid Surakarta dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini merupakan bagian dari salah satu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 nanti akan dilanjutkan juga di mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 yang akan ditempuh pada semester 3. Deskripsi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 ini meliputi sejarah dari psikologi perkembangan itu sendiri, kemudian ruang lingkup psikologi perkembangan 1 yang batasannya adalah dimulai dari masa konsepsi sampai nanti di masa anak akhir. Kemudian akan dilanjutkan di psikologi perkembangan 2, yaitu dimulai dari remaja kemudian sampai usia lanjut. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip perkembangan manusia, kemudian juga tahapan perkembangan manusia, tugas dari masing-masing tahapan yang harus dilalui oleh individu, dan terkait aliran-aliran dari psikologi perkembangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, serta aspek-aspek perkembangan di mana setiap aspek harus selalu berjalan ringan satu sama lain antar aspek, dikarenakan pada mata kuliah ini batasan atau fokus kita adalah pada individu yang normal, sehingga ketika satu aspek perkembangan itu mengalami hal yang baik atau positif, otomatis aspek yang lain juga seperti itu. Sedangkan pembelajaran mata kuliah ini saya lakukan dalam berbagai bentuk, terutama untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan perkuliahan di kelas. Pendekatan pembelajaran pada mata kuliah ini terutama saya menggunakan pendekatan inquiry dan eksplorasi. Metode yang saya gunakan dalam mengajar pada mata kuliah ini adalah tanya jawab, kemudian juga presentasi, ceramah, diskusi, dan juga pemecahan masalah. Selama setengah semester di awal atau 7 pertemuan di awal, saya menggunakan waktu untuk menyelesaikan materi-materi perkuliahan yang harus tersampaikan kepada mahasiswa dengan memformulasikan laporan, kemudian penugasan individu ataupun kelompok, makalah, pengujian, dan juga diskusi kelompok, yang mana nanti asesmennya ataupun evaluasinya dilaksanakan pada pertemuan ke-8, yaitu pelaksanaan
ujian tengah semester. Kemudian setelah pertemuan ke-8, mahasiswa akan fokus pada pengembangan dan implementasi materi dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-11 akan diagendakan sebagai kuliah lapang. Format kuliah lapang adalah dalam bentuk kelompok yang sudah dibagikan di awal pertemuan. Kemudian mahasiswa akan melakukan pengamatan dan observasi secara terperinci pada subjek yang terkait dengan mata kuliah ini, yaitu anak usia dini, kemudian anak usia tengah, dan juga anak pada masa usia akhir. Selain observasi, kuliah lapang ini juga akan dilengkapi dengan bagaimana mahasiswa akan interview kepada orang dewasa yang ada di sekitar anak untuk mempertanyakan atau untuk mengkonfirmasi hasil observasi mahasiswa terkait dengan perkembangan anak tersebut kepada boleh orang tua ataupun juga orang dewasa yang ada di sekitar anak. Belum kegiatan tersebut dilakukan, akan juga diadakan pembekalan bagi mahasiswa terkait pelaksanaan perkuliahan lapang yang dijadwalkan selama 2 pekan di pertemuan 10 dan pertemuan 11. Kemudian di pertemuan ke-12 dan 13, mahasiswa akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari penugasan kuliah lapang untuk nantinya didiskusikan dengan kelompok lain, kemudian akan muncul dan ditemukan fenomena data-data permasalahan perkembangan pada anak usia awal, kemudian anak usia tengah, dan anak usia akhir. Dan bagaimana mahasiswa mencari alternatif pemecahan masalah dari yang sudah ditemukan di lokasi observasi pada kuliah lapang tersebut. Media yang saya gunakan pada perkuliahan di mata kuliah ini meliputi LCD, kemudian ada PowerPoint yang alhamdulillah di setiap kelas pada Universitas Surakarta ini sudah dilengkapi dengan LCD sehingga memudahkan kami para pengajar atau dosen untuk materi perkuliahan dengan adanya sarana prasarana yang sudah memadai. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada buku mengenai psikologi perkembangan, tetapi mahasiswa dapat mengakses materi dari berbagai sumber seperti jurnal, kemudian e-book, dan juga buku-buku yang tidak hanya berfokus pada psikologi perkembangan. Evaluasi hasil belajar meliputi aspek. Yang pertama ada aspek kehadiran. Ini kontribusinya adalah 10%. Kemudian penugasan individu dan penugasan kelompok adalah 20%. Dan partisipasi mahasiswa 15%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semesternya adalah 30%. Capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar psikologi perkembangan, ada definisi, kemudian teori, metode, kemudian juga aliran, serta prinsip-prinsip perkembangan, serta memahami ciri khas pada masing-masing tahapan perkembangan, yaitu setiap tahap perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh masing-masing individu.
mahasiswa mampu mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dari masa pranatal anak sampai di tahapan anak akhir pada mata kuliah psikologi perkembangan satu ini. Dan pada akhirnya diharapkan setiap mahasiswa akan mampu menganalisis perkembangan diri sendiri dan individu yang ada di lingkungan mereka untuk dapat menggunakan materi yang dipelajari dalam memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan perkembangan di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini saya paparkan video pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 di pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai pengantar psikologi perkembangan sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari Kamis siang ya atau Kamis pagi ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah psikologi perkembangan 1 sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati bersama di minggu yang lalu. Kita berada pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas mengenai apa yang akan teman-teman pelajari terkait dengan psikologi perkembangan 1, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini gitu ya, yang nanti akan di-breakdown menjadi beberapa materi, penugasan dan lain sebagainya sampai pada komponen-komponen terakhir yang nanti melibatkan ada penugasan kelompok ataupun individu dan capaian pembelajaran yang akan teman-teman raih di akhir UAS itu. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita ada 3 SKS di mata kuliah psikologi perkembangan 1 gitu ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Kita membahas mengenai psikologi perkembangan 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus teman-teman dekat sama lingkungan yang berpengaruh. Jadi sosok kita itu ya, kepribadian, entah itu intelijensi dan lain sebagainya, itu memang ada faktor genetik dan juga lingkungan atau stimulus, dan masing-masing memiliki atau ada tokoh ya yang mengembangkan hal-hal tersebut seperti Piaget, kemudian David Bosky, kemudian ada Harlock untuk humanistik dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, tempo setiap perkembangan mempunyai cara atau ciri yang unik. Maksudnya adalah tahapan perkembangan punya tugas masing-masing ya. Dan manusia, jadi di sini grafik atau skemanya memang naik terus ya teman-teman. Dan bahasa pada usia berapa? Ada istilah golden age. Usia berapa itu? Hah? 0 sampai 5 tahun ya. Itu Masya Allah banget ya, luar biasa sekali. Jadi respons otaknya, apa yang dilihat, apa yang dihitung itu pasti itu, dan entah masih cadar, entah masih belum sempurna, itu semua diserap kemudian ditunjukkan kepada orang dewasa di sekitar anak tersebut. Nah, ini pentingnya parenting ataupun pentingnya psikologi perkembangan masuk di anak usia dini seperti itu, kayak gitu. Kemudian akan naik terus sampai usia 18 tahun ya, kemudian tahunan itu. Jadi nek 18 tahun biasanya mau upgrade itu memang agak butuh usaha gitu ya, apalagi di kami ya ketika itu lansia. Nah, tapi penurunannya ini masih dinamakan dengan perkembangan, yaitu perkembangan ke arah degeneratif atau hal-hal yang tidak lagi baik dari sisi sebelumnya, seperti fisik mulai sakit, dia melemah, kemudian dan lain sebagainya. Kognitif atau lupa terkait demensia, lupa kayak gitu. Kemudian kalau psikososialnya apa? Mulai kesepian ya, yang dulunya menjadi pejabat atau pegawai atau pekerja kemudian pensiun, ini secara psikologis
akan berdampak sekali. Atau ada yang sudah kehilangan pasangan, atau ada yang namanya disangka emas gitu ya. Oke lah, anak-anaknya membiayai dan lain sebagainya, tapi kesian. Nah ini lot lain pada masa usia lanjutnya menjadi bagian di psikologi atau psikologi lansia. Lanjut untuk materi ini. Sebenarnya Bu, apakah ada perbedaan di dalam pengembangan yang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda? Iya, jelas ya teman-teman ya. Apalagi lingkungan yang berbeda. Satu ayah satu ibu pun di lingkungan yang sama, kemudian kembali identik pun pasti berbeda ya. Padahal satu ovum dan satu sel sperma kayak gitu. Satu rumah gitu, satu lahir, kemudian simulasinya juga sama gitu ya. Apapun tuh dari hal yang kecil, misalkan pakaiannya kembali identik gitu ya, kembali sama-sama perempuan, tetapi tetap pasti ada persentase perbedaannya itu, entah sifatnya, karakternya, kemudian pada tingkat intelijensinya, atau ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah psikologi pendidikan itu nanti ada multiple intelligence, yaitu apa, perkembangan intelijen jamak gitu ya, atau kecerdasan jamak. Jadi setiap diri kita itu dibekali ada 9 kecerdasan, tapi yang menonjol berapa biasanya? Dan kita kan oke lah, kita bisa menghitung, kita bisa membaca puisi mungkin, terus kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa memahami situasi kayak gitu. Itu kecerdasan yang ada di setiap manusia, itu kita dibekali dengan 9 kecerdasan. Tapi yang nonjol biasanya berapa? Maksimal 2 ya, maksimal 2 gitu. Jadi potensi itu yang tidak bisa kita paksakan. Beberapa kali sampai yang terakhir di di Zoom kemarin ya, saya sampaikan teman-teman ketika yang merasa ini potensinya tidak di psikologi, itu harus kembali lagi potensinya gimana sih. Mana kalau di psikologi harus minimal sekali ada memiliki kecerdasan interpersonal dan interpersonal ya, karena kita di sosial orang. Tapi kalau yang biasanya yang sakit, orangnya sakit, terus kemudian kaku dan lain sebagainya, kurang peka terhadap perasaan orang lain, itu bukan minus ya, tapi kurang cocok aja ketika itu dibesarkan di kondisi atau profesi yang memang mengharuskan kita untuk bergaul dengan banyak orang ya. Seperti itu ya nanti. Pertanyaannya satu lagi, apakah semua anak itu harus melalui tahapan perkembangan yang sama untuk bisa dikatakan sebagai anak yang normal? Oke, iya. Iya, kalau memang anaknya normal, apa yang dikatakan normal itu apa tuh? Definisi operasional dari individu yang normal apa teman-teman? Tahapannya sesuai dengan usia dan sebayanya gitu ya. Jadi usia nih, anak usia sekolah, anak usia gini gitu ya, perkembangan bahasanya seperti apa, sudah bisa meniru 2-3 kata kayak gitu. Terus kemudian mungkin fisiknya berada pada usia 4 tahun itu, nggak salah ya, sekitar 20 kilo gitu. Nah itu kan kalau ada hal-hal yang di luar dari range atau rata-rata, entah itu usia ataupun kemampuan, berarti bisa dikatakan belum normal. Tetapi tidak bisa langsung juga, harus melalui asesmen. Mungkin nih yang tadi belum bisa berbicara lancar, mungkin apa speech delay, jadi harus ada terapi kayak gitu 3 bulan di intervensi. Terus kalau sudah bisa bijak, oh ini sudah dilakukan pada kan normal lagi. Jadi keterlambatannya ini apakah itu memang faktor dari ada stimulasi yang harus kita kejar, atau memang itu kebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus, ranahnya sudah di psikologi kebutuhan khusus ya, psikologi aktivitas gitu kan. Jadi treatmentnya akan beda. Kemudian nanti pendidikannya juga harus inklusi dan lain sebagainya. Kurikulumnya harus beda gitu ya. Alhamdulillah kita sudah ada UMD yang memfasilitasi teman-teman yang memang memiliki kebutuhan khusus itu ya.
kasih untuk pertanyaannya. Atau penutup pada mata kuliah kali ini ada materi mengenai teori atau tahapan perkembangan psikologi atau psikososialnya Erikson gitu ya. Erikson ini salah satu tokoh yang mengemukakan perihal perkembangan pada aspek psikososial gitu. Ada 8 tahap. Kalau tadi di perkembangan atau aspek kognitif miliknya Piaget ada 4 tahap gitu kan teman-teman. Terus kemudian atau di fisik Vygotsky itu ada stimulasi dari orang tua sekitar ya. Kalau kognitifnya Piaget kan dia bisa mengkonstruktivis sendiri gitu. Anak saya belum bisa apa istilahnya menarikan sepatu di usia 2 tahun gitu. Kalau kognitifnya Piaget nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nanti dia bisa sendiri gitu. Kita tunggu 3 bulan ke depan gitu. Tapi kalau menurut Vygotsky akan diberikan bantuan ya. Belum bisa ya, ayo ikuti mama gitu, ayo ikuti ayah gitu. Yang pertama masukkan ke lubang, kemudian tarik dan lain sebagainya. Jadi mengoptimalkan potensi yang seharusnya itu ada di 2 tahun 1 bulan ya, itu bisa dibentuk di 2 tahun. Nah, kalau untuk psikososialnya Erikson kita ada di 8 tahap. Ini yang nanti menjadi apa namanya PR atau menjadi tugas lanjutan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai 8 tahap perkembangan psikososial Erikson yang akan kita bagi menjadi 4 kelompok gitu ya. 4 kelompok yang sudah kita bentuk di awal pertemuan. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 fokus pada tahap 1, 2, kemudian kelompok 2 pada tahap 3, 4, kelompok 3 tahap 5 dan 6, kemudian yang kelompok terakhir adalah tahap 7 dan 8. Insya Allah kita bahas di minggu depan per tahap, kemudian masing-masing kelompok sudah menyiapkan ya materi presentasi, PPT, PowerPoint, dan juga kasus-kasus ataupun fenomena yang langsung terhadap teorinya. Jadi tahap 1 nih ada bayi 0 sampai 2 tahun gitu ya. Karakteristiknya seperti apa, kemudian kelengkapan attachmentnya adalah pada ibu, kalau tidak terpenuhi seperti apa gitu, karena ada sensusnya nanti di tahapan psikososialnya Erikson. Begitu teman-teman, terima kasih untuk hari ini, untuk kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan bermanfaatan ya untuk kita semua. Kita untuk mengkabarin di hari Kamis depan dengan materi yang sudah kita sepakati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tia. Ya,